Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Fatur Rahman, NPM 21901011250. Baik, pada kesempatan kali ini pada mata kuliah isu strategis PAI kontemporer akan membahas tentang menanggapi dari perlakuan masyarakat dan sekolah dan terhadap penyandang disabilitas dalam pandangan Islam. Pertama-tama kita akan menjelaskan apakah yang dimaksud dengan disabilitas itu sendiri. Penyandang disabilitas adalah orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensori dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakat dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif. Penyandang disabilitas sendiri merupakan setiap orang yang tidak mampu menjamin oleh dirinya sendiri seluruh atau sebagian kebutuhan individual normal dan atau kehidupan sosial. Sebagai hasil dari kecacatan mereka, baik yang bersifat bawaan maupun tidak dalam hal kemampuan fisik atau mentalnya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan tentang pengertian disabilitas. Berikutnya akan saya lanjutkan dengan menanggapi atau tanggapan dari masyarakat sekitar tentang penyandang disabilitas. Baik, pandangan masyarakat terhadap kaum disabilitas ada dua hal yang berkaitan tapi berbeda. Masyarakat memiliki pandangan yang berbeda terhadap disabilitas yang berada di sekitar mereka. Umumnya masyarakat menganggap jika keberadaan disabilitas adalah sangat merepotkan. Ada yang menganggap keberadaan mereka sebagai aib keluarga hingga kutukan akan sebuah dosa yang pada akhirnya semakin memojokkan kaum disabilitas tersebut. Hal ini dikarenakan mereka adalah sosok yang dianggap kurang mampu dan membutuhkan bantuan kepada masyarakat sekitar. Secara garis besar, sikap dan pandangan masyarakat terhadap kaum disabilitas berguna. Kaum disabilitas dapat dibedakan menjadi tidak berguna atau tidak bermanfaat, dikasihani, dididik, dan adanya persamaan hak. Pandangan masyarakat terhadap kaum disabilitas juga dibedakan menjadi dua varian atau model, yaitu individual model atau sosial model. Individual model menganggap jika keberadaan disabilitas sebagai masalahnya, sedangkan sosial model menganggap jika keberadaan disabilitas adalah sebuah anugerah atau sebuah pertolongan Tuhan untuk bisa membantu mereka dalam menjalankan hidup agar penyandang disabilitas tersebut tidak bisa berjalan sendiri. Perlu diingat bahwa keberadaan kaum disabilitas itu pasti ada dalam sebuah negara atau tempat lokasi masyarakat, setiap desa atau daerah. Setidaknya sebesar 10% dari total keseluruhan penduduk desa tersebut memiliki kaum disabilitas satu atau dua. Keberadaan kaum disabilitas ini layak mendapat hak-hak kaum disabilitas. Tetap saja masyarakat ada yang tidak senang dan ada yang senang terhadap kaum disabilitas. Maka dari itu kita harus membantunya atau menolong kaum disabilitas agar mereka tidak depresi berlebihan. Banyak disabilitas tidak dapat bertahan hidup di masyarakat dikarenakan pola hidup masyarakat yang sudah terbentuk atau terdoktrin dengan adanya kaum disabilitas yang sangat merugikan masyarakat sekitar. Maka dari itu mohon bantuannya untuk bisa melapangkan dadanya untuk membantu kaum disabilitas tersebut. Yang kedua, yaitu pandangan sekolah terhadap penyandang disabilitas.
tanggapan para pendidik atau pengajar terhadap penyandang disabilitas atau sekolah, yaitu menganggap mereka tidak bisa apa-apa dan menganggap mereka cacat sejak lahir. Maka dari itu sekolah tidak mau menerima mereka dengan apa adanya. Mereka dianggap tidak dapat mengikuti proses pembelajaran dengan baik. Pada bidang pekerjaan pun demikian. Kedudukannya di dalam dunia pendidikan dianggap remeh, bahkan oleh teman-temannya diejek dan dibully. Maka dari itu penyandang disabilitas sering depresi berlebihan. Oleh karena itu pihak sekolah seharusnya dapat menerima seorang penyandang disabilitas. Tetapi sama halnya dengan dunia pendidikan, jika partisipasi disabilitas dalam dunia pendidikan juga kurang akibat adanya perlakuan diskriminasi terhadap mereka. Disabilitas dianggap sebagai kaum yang tidak mampu dan tidak berdaya guna dalam pendidikan atau dalam menempuh suatu jenjang pendidikan. Sehingga disabilitas diklaim tidak memiliki kinerja dan produktivitas yang mumpuni. Pihak sekolah tidak dapat menghargai mereka. Hak-hak setiap penyandang disabilitas tidak mampu mendorong mereka untuk berpendapat atau bersuara pada jenjang pendidikan sekolah. Maka dari itu pendidik atau pengajar seharusnya dapat menerimanya dengan lapang dada dan mengajarkan mereka seluruh ilmu agar mereka dapat memperoleh materi dengan layak seperti halnya anak-anak pada masa. Baik, pada kesempatan yang terakhir ini saya akan menjelaskan pandangan Islam terhadap penyandang disabilitas itu sendiri. Islam memandang semua makhluk itu sama karena diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Penyandang disabilitas sendiri ialah makhluk yang paling dikasihi oleh Tuhan itu sendiri. Maka dari itu Islam mewajibkan kepada seluruh umat manusia untuk menolong penyandang disabilitas tersebut. Dikarenakan Allah sangat sayang kepada makhluknya. Tidak ada pembeda di antara semua makhluk. Hakikatnya semua makhluk itu diciptakan sama. Penyandang disabilitas tersebut merupakan ciptaan yang khusus, atau mungkin mereka diberi suatu ketidaklengkapan tersebut dikarenakan Tuhan ingin menunjukkan kepada semua makhluknya. Tuhan ingin menunjukkan kepada semua makhluknya. Tuhan ingin menunjukkan kepada semua makhluknya tentang tujuan kasih sayang sendiri. Maka dari itu penyandang disabilitas tidak boleh kita olok-olok. Penyandang disabilitas harus kita pertahankan dan kita junjung tinggi martabatnya, sebagaimana Rasulullah sendiri menjunjung semua umatnya kelak di hari akhir. Penyandang disabilitas sendiri di Islam harus kita hormati. Mereka adalah makhluk sosial sama seperti kita. Islam mewajibkan penyandang disabilitas. Islam mewajibkan semua golongan masyarakat tidak dibeda-bedakan, melainkan disetarakan semua, meskipun mereka tidak lengkap pada bagian-bagian tertentu di tubuh. Al-Quran sudah menjelaskan tentang kesetaraan maupun kasih sayang itu sendiri. Allah akan murka bila mana makhluknya mengolok-olok atau membedakan satu jenis yang Allah sendiri ciptakan untuk
menanggapi itu semua, Islam harus untuk menanggapi itu semua, Islam mewujudkannya dalam tuangan yang berarti, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Kitab Allah sendiri menjelaskan berbagai makna kasih sayang atau cinta maupun cinta terhadap sesama makhluk. Baiklah, mungkin itu semua dari tanggapan yang diberikan oleh masyarakat sekitar maupun dunia pendidikan dalam penyandang disabilitas. Solusi dalam menghadapi masyarakat yang mempunyai penyandang disabilitas adalah mampu menerimanya dengan lapang dada. Maka dari itu, kita sebagai mahasiswa atau sebagai murid yang sehat dapat memotivasi mereka agar mereka tidak depresi berlebihan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.